Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan jumlah penduduk sekitar 1.529.388 jiwa. Kabupaten Subang memiliki luas wilayah 2051,76 km persegi. Wilayah yang dikenal dengan kota nanas ini berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan keramah tamahan masyarakatnya. Sebagai daerah yang terus berkembang, membuat masalah sosial masyarakat pun meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim dalam keadaan masih suasana COVID-19 dan Dinas Pertanian dalam kondisi seperti ini tetap dituntut untuk lebih giat lagi, walaupun anggaran-anggaran yang ada di kita ini semua dicurahkan untuk penanganan COVID. Dinas Pertanian Kota Subang dengan potensi sawah yang luas, sawah baku sawahnya 84.570 hektar, merupakan sawah yang terluas ketiga di Jawa Barat setelah Indramayu dan Karawang. Jadi Subang ini lumbung pangan untuk padi khususnya ketiga di Jawa Barat, mungkin juga ketiga di Indonesia. Luas panen padi pada tahun 2019 berdasarkan data dari statistik yaitu 156.298,5 hektar. Adapun produksi padi tahun 2019 942.932 ton gabah kering giling. Kalau dikonversi ke beras yaitu 540.960 ton beras. Nah, dari produksi beras ini tentu tidak semua dikonsumsi oleh orang Subang. Sebagian besar, 60%-nya dibawa ke luar Subang. Itu istilahnya maka surplusnya sekitar kalau gabah sekitar 500.000 ton, tapi kalau beras mungkin sekitar 250.000 ton beras yang dibawa ke luar Subang. Dari 540.000 itu bisa kita hitung berarti rata-rata produktivitas padi per hektarnya 6,03 ton per hektar. Itu pun kalau kita lihat berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, punya 3 satuan lahan di pegunungan, di datar rendah dan di pantai. Nah, untuk produksi padi di Pantura yang ke arah utara Subang ini itu lebih luas, lebih tinggi hasilnya. Bisa sampai 8 ton, sampai 9 ton. Tapi di tengah sekitar 7 ton. Dan di selatan, di daerah pegunungan itu paling 5 ton per hektar. Jadi di rata-rata kan sekitar 6 ton lah per hektar untuk di Subang ini. Kita juga ingin meningkatkan produksi beras, tapi memang banyak kendala. Kendala mulai dari jaringan irigasi. Jaringan irigasi yang ada sekarang ini banyak yang harus sudah direhab. Karena itu misalnya endapannya terlalu tinggi sehingga salurannya harus dikeruk. Kemudian juga ada masalah di pintu airnya banyak yang rusak. Nah, kebanyakan kita minta bantuan ke instansi yang ada di provinsi. Untuk peningkatan produksi yang lainnya, misalnya kita ingin memperbaiki kesuburan tanah. Nah, itu juga kita dorong petani untuk memakai pupuk organik, walaupun memang sangat sulit kita ingin menerapkan pupuk organik, tapi secara bertahap alhamdulillah sudah ada petani yang mau untuk memupuk dengan pupuk organik. Nah, selanjutnya untuk percepatan tanam misalnya, kita juga mendapat bantuan-bantuan dari kementerian, diantaranya traktor itu untuk percepatan tanam. Kita dapat traktor yang roda 4 dan roda 2. Untuk tahun 2020 ini traktor yang sudah kita terima dari kementerian yang traktor roda 4 ada 2
dan traktor yang roda 2 itu sekitar ada 10 unit, dan kita sudah bagikan ke beberapa kelompok tani. Dalam kondisi COVID ini tetap pertanian harus lebih di depan karena kaitannya dengan penyediaan pangan. Nah, untuk itu para petani selain bersemangat memproduksi padi khususnya ataupun jagung, tapi juga kita harapkan harga ini bisa ada jaminan gitu. Karena beberapa kasus kalau panen raya apalagi sedang musim hujan pasti harga turun. Mudah-mudahan ke depan bantuan pemerintah untuk padi yang basah ini bisa kering, bantuan hair dryer ini bisa terlaksana. Kita ingin mencoba setiap kecamatan atau malah setiap desa harus ada dryernya. Jadi begitu musim hujan padi basah sehingga dijual itu sangat murah, dengan ada mesin pengering mudah-mudahan harga padi akan stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, minat para pemuda khususnya ke pertanian mudah-mudahan tidak surut di Subang ini. Walaupun industri di Subang sudah mulai berkembang. Semenjak jalan tol dibangun, apalagi Patimban ini sedang dibangun. Jalan tol nanti dari Cipali ke Patimban, jalan kereta api dari Subang ke Patimban itu juga akan dibangun. Itu tentu akan menyita lahan sawah yang produktif. Nah, untuk itu saya kira Pemda Subang akan bijaksana, walaupun ada sawah-sawah yang alih fungsi lahan karena pembangunan, karena kebutuhan pembangunan, barangkali diimbangi dengan sawah-sawah tanah hujan bisa kita kelola untuk jadi sawah yang lebih produktif. Misalnya dari 1 kali panen jadi 2 kali panen. Itu misalnya dengan bantuan pompa air. Dan ini sudah dilaksanakan di beberapa daerah, misalnya di Kecamatan Cipunegara dan Kecamatan Peboaran. Jadi walaupun sawah ada yang alih fungsi lahan, dengan ada peningkatan produksi dari sawah-sawah tanah hujan dari 1 kali panen jadi 2 kali panen, jadi kehilangan produksi untuk di Subang masih bisa dikendalikan. Itu barangkali, dan kita ingin selalu pertanian tetap berjaya, karena maaf ya, rohnya negara ini dari pangan, dari pertanian. Sehebat apapun negara, pasti negara hebat itu pangannya pun hebat. Itu barangkali harapan dari Dinas Pertanian Subang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami petani Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunegara siap mensukseskan ketahanan pangan di Kabupaten Subang. Subang Jawara Pakaya. Keberhasilan peningkatan produksi padi khususnya itu tidak terlepas dari usaha keras para petani beserta para petugas lapangan, yaitu para penyuluh pertanian yang senantiasa selalu memberikan penyuluhan, memberikan ilmu-ilmu kepada para petani. Juga terima kasih kepada Kepala UPTD dan jajarannya yang selama ini juga membantu para petani untuk melaksanakan kegiatan usaha taninya. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para petugas pengendali hama penyakit, dan semua itu atas kerjasamanya ini akan mewujudkan petani kita akan berhasil dalam melaksanakan bercocok tanam padi khususnya. Aktivitas itu dari bantuan peran dari semua pihak, kami nyatakan bahwa Subang siap melaksanakan ketahanan pangan dalam rangka menuju Indonesia swasembada pangan. Subang Jawara Pakaya.